Halo pagi lasu-lasu. Yuk kita persiapan, kita akan ibadah ya bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Nah adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah 1 bulan kita beribadah di rumah. Tetapi biarlah siap kita memuji Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama, kita akan siap hati kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada pagi ini Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali pada Engkau Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami boleh dengan sukacita Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah siap kami. Kami mau datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pagi ini kita berucap syukur, karena kita mau beribadah, kita mau bersekutu dalam Tuhan. Lihatlah, matahari bersinar. Biarlah siap hati kita juga mau memuji Tuhan. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah adik-adik, dimanapun kita berada, sesungguhnya kita patut bersyukur pada Tuhan. Kita di setiap saat kita bisa menyembah Tuhan. Biarlah siap kita mau memuji Tuhan, ku daki-daki gunung yang tinggi. Kita pujikan dengan gerakan. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus. Ku terbang, ku terbang dalam udara, ku turun selam dalam samudra. Ku dayung dalam perahu, Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia adalah penolong kita. Bersama Dia kita bersyukur, Dia telah mati bagi setiap kita. Kita akan pujikan kumenang-kumenang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup.
haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Mari kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause tadi. Selamat pagi adik-adik, perkenalkan, nama kakak Antonio, kakak dari kota Roma. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pengharapan. Ya, sebelumnya kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus, tolong kami untuk boleh belajar firman Tuhan. Bagaimana kami hanya bisa berharap hanya kepada Tuhan. Tolonglah kakak yang akan menyampaikannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan belajar tentang pengharapan. Apa itu pengharapan? Nah, seperti kakak bilang tadi, kakak berasal dari kota Roma. Tahu nggak Roma di mana? Iya, betul. Di negara Italia. Ya. Nah, adik-adik, saat ini kota Roma juga mengalami suatu kesulitan yang besar. Kenapa? Karena banyak orang kena penyakit corona dan meninggal akhirnya. Sangat sedih. Keluarga mereka sangat sedih. Mereka ketakutan, mereka sangat sedih sekali. Nah, tapi kakak ingat apa yang pernah disampaikan oleh Rasul Paulus ya dalam Alkitab di Kitab Roma. Yuk, kita baca ya. Kitab Roma di perjanjian mana? Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Iya, betul. Perjanjian Baru ya. Ayo kita buka di Kitab Roma, kita baca pasal 5 ayat 1 sampai 5. Ya. Oke, kalau enggak ini kakak siapkan di slide, kalian bisa baca ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, di sini Rasul Paulus ingin mengatakan ya bahwa kita harus tekun dalam pengharapan kita. Ya, tidak perlu takut dalam kesusahan karena Tuhan akan memberikan pengharapan dalam kesulitan kita itu. Nah, adik-adik, kakak tanya nih, apa ya kesulitan atau kesusahan yang kita hadapi sekarang? Ya, yang pertama adalah kita sekarang di seluruh dunia menghadapi penyakit, ya, penyakit corona yang sangat berbahaya, yang banyak membuat orang meninggal dalam waktu yang cukup cepat. Atau mungkin penyakit lainnya juga yang saat ini kita hadapi yang membuat kita susah, membuat kita takut. Ya. Apalagi ya kesusahan atau kesengsaraan yang dihadapi? Kesepian, jadi. Nah, ingat bagaimana supaya kita tidak tertular, kita diharuskan menjaga jarak, ya. Kita tidak berkumpul
biasanya kita bermain dengan teman-teman kita, berkumpul dengan saudara-saudara kita berdiskusi, kita ngomong-ngomong, cerita-ceritaan. Sekarang tidak boleh. Karena apa? Karena penyakitnya bisa menular. Kita harus bersembunyi, kita harus di rumah saja. Nah, ini membuat kita sepi, membuat kita juga sedih. Biasanya kita ngomong, sekarang cuma di rumah aja. Sampai bilang apa? Bosan ya, bosan di rumah terus. Nah, tapi kita tetap harus tidak boleh marah-marah ya. Kita harus tetap taat kepada perintah ini. Lalu apalagi ada di kesulitannya? Takut ya. Mau kemana-mana takut. Mau ke pasar takut, mau ke mall takut, ke sekolah takut, nggak boleh. Bahkan sekolah sekarang dari rumah saja kita ya belajar dari rumah. Karena apa? Karena penyakit ini menular sangat cepat sehingga kita diharapkan tidak tertular dan kita juga tidak menulari. Nah, semua kesulitan ini membuat kita apa? Tidak nyaman adik-adik. Bahkan ada orang yang apa? Ngomel-ngomel, marah-marah ya. Ada orang yang tidak mau nurut, mereka pergi keluar. Akhirnya mereka sendiri kena sakit. Nah, justru dalam kesulitan ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita tidak boleh sedih, kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap tekun, ya, tetap tekun karena itu akan membuat kita tahan uji dan kita akan menang dalam kesusahan kesengsaraan kita ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan saat kita dalam kesulitan ini? Yang pertama, kita berdoa, ya. Kita punya siapa? Tuhan Yesus, ya. Yang tadi di dalam Alkitab mengatakan kita sudah disebus, kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Kita menjadi milik Tuhan. Kita tidak menjadi milik penyakit, kita tidak menjadi milik si iblis, tapi kita menjadi milik Tuhan. Jadi kita hanya berharap hanya kepada Tuhan, ya, bukan kepada kepintaran kita, bukan kepada kekuatan kita, tapi kita kepada Tuhan. Ya, yang kedua, kita tetap bertekun. Bertekun apa, adik-adik? Ya, kalau di rumah kita belajar, ya kita tekun belajar. Walaupun gurunya mungkin menerangkan cuma 30 menit, kita pelajari lagi. Tambah lagi waktu kita untuk apa? Untuk baca lebih banyak, belajar latihan soal lebih banyak, sehingga kita bisa lebih pintar, lebih mengerti di rumah. Ya, bukan ngomel-ngomel, bukan marah-marah, bukan nonton TV, bukan main game, tapi kita belajar. Kalau sudah selesai, kita baca apa? Firman Tuhan. Kita pelajari firman Tuhan lebih dalam lagi, supaya iman kita, hati kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Nah, yang ketiga apa? Dikatakan tadi bahwa kita tetap berharap kepada siapa? Kepada Tuhan kita Yesus. Karena apa? Pengharapan kita bukanlah dari dunia ini, hanya dari Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan hikmatnya kepada kita. Pemerintah sudah memerintahkan kepada kita, gak boleh keluar ya, kita nurut karena kita tahu penyakit ini menular lewat kita bertemu muka, berdekatan, lewat batuk, lewat bersin, lewat percakapan pun bisa menular adik-adik. Nah, kita harus menurut. Dan Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Makanya, walaupun kita di rumah, kita boleh tetap bersukacita, kita boleh tetap bergembira dan tetap semangat untuk selalu apa? Selalu berharap kepada Tuhan. Ya. Nah, kakak selesaikan di sini saja. Mari kita berdoa, kita minta pertolongan kepada Tuhan Yesus dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan terima kasih menolong kami sampai saat ini kami boleh dalam keadaan sehat. Walaupun kami di rumah, kadang kami merasa takut, merasa sepi karena penyakit yang sedang melanda di dunia ini. Tuhan tolong kami semua, berikan hikmat. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang menguasai dunia ini. Tuhan juga yang akan menolong kami melewati masa-masa sukar ini. Dan kami di rumah boleh tetap belajar firman Tuhan.
sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bertahan, orang-orang yang taat kepada Tuhan, dan kami punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.